A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat, seperti biasa sebelum kita memulai kajian mingguan ini, alangkah indahnya untuk kita selalu menghadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, sanak saudara, teman yang sudah mendahului kita, teman-teman kita yang masih insyaallah terus diberikan kesehatan, diberikan seluruh rahmat Allah, agar kita ajak seluruhnya, dan apabila Allah memberikan pahala atas majelis ini kita hadiahkan seluruhnya, terutama kepada immatul ma'sumin, khususnya hadiah untuk kita berikan kepada hari-hari milad, Yaumul Milad Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, dan juga wabil khusus kita hadiahkan kepada guru besar kita Ustaz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Rusdi bin Za'al Idrus, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa lidarjatin fil jannah wa yataghashshahum birrahmatil maghfirah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kaum ya muslimin dan aswatul mustaqim insyaallah. Khairul maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Ikhwan wa akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah terjeda kurang lebih hampir 2 bulan, kita kembali dipertemukan oleh rahmat Allah untuk duduk bersama lagi untuk bisa meneruskan kajian dari Majelis At-Tathir, di mana kita semuanya berdoa kepada Allah semoga kita dicatat sebagai person-person manusia-manusia yang berusaha untuk tathir, yang berusaha untuk mensucikan diri dari seluruh dosa-dosa yang telah kita lalui selama ini. Mudah-mudahan kita niatkan seluruhnya hadiah dari pengajian-pengajian tausiah ini, kajian hadis, kajian tafsir, agar kita terus menjadi pribadi-pribadi yang tercatat sebagai pribadi yang tazkiyatun nafs. Karena tazkiyatun nafs adalah menduduki peringkat yang pertama bagi setiap manusia di sisi Allah. Ikhwan akhwat, sedikit nanti akan kita masuk dalam kajian, di mana insya Allah kajian saat ini akan menjadi kajian yang cukup bisa mentelaah sejarah bagaimana umat manusia itu ada, bagaimana awal penciptaan makhluk hidup, awal penciptaan seluruh Anbiya wal Mursalin, apa fungsi, tugas pokok setiap dari manusia, setiap dari makhluk-makhluk Allah, kenapa asma-asma itu diajarkan kepada Adam, dan banyak yang insya Allah akan kita pelajari, di mana Al-Fakir nukil dari salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Soduk, di mana beliau ini termasuk salah satu ulama besar, menjawab berbagai masalah, pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat rata-rata kita pelajari lebih dalam. Di dalam bukunya insya Allah nanti ini kalau ada kesempatan Al-Fakir akan berikan handout. Jadi salah satu kitabnya namanya Ilalus Syara'i, bagaimana setiap syariat-syariat
setiap akidah, setiap segala sesuatu itu memiliki ilal atau memiliki asal muasal bagaimana kita bisa kembalikan seluruhnya kepada pusaran ini. Karena seringkali ketika kita mendapatkan salah satu hadis, salah satu ilmu, salah satu kajian, tidak mengetahui dari mana sumbernya, lalu kita asal masukkan saja di dalam hadis-hadis yang lain. Sama seperti ketika kita mendapatkan ilmu fiqih, itulah kenapa kalau kita belajar di Hauzah, itu yang paling utama dibahas sebelum fikih adalah usul fikih, atau awal-awal dimulainya dibuat syariat. Untuk apa sih kita ini belajar akidah ini? Untuk siapa? Untuk apa? Untuk bagaimana? Apa yang harus kita pelajari ketika kita memulai belajar fikih? Bagaimana sejarah ini bermuara? Kenapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jarang sekali orang berikan itu merupakan menjadi satu hal dasar di mana setiap manusia harus tahu, harus dipelajari lebih dalam. Kita akan membahas ilalus syara'i, yaitu ketika Imam Ali alaihissalam dihujani pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau kita nanti akan bahas, sebenarnya pertanyaan ini ada di benak kita tapi kita tidak pernah bertanya atau kita tidak pernah membahasnya secara lebih detail, lebih dalam. Sehingga karenanya ilmu-ilmu yang kadang kita ingat, yang kadang kita berikan ke anak cucu kita, ke saudara-saudara kita, itu kadang ada lupa atau ada hafalan-hafalan yang lupa karena sebenarnya kita tidak faham atas pertanyaan-pertanyaan itu. Di dalam kitab Ilalus Syara'i ini kurang lebih ada 15 jilid. Insyaallah Al-Fakir hanya akan bahas mungkin kurang lebih dalam 15 jilid. Satu jilid pertama saja itu kurang lebih ada 600-an lembar dan banyak bab-bab illah-illah yang akan dibahas mengenai akidah, mengenai fikih, mengenai asal muasal kata nama Nabi Adam. Kenapa Allah memberikan kata Adam kepada Nabi Adam alaihissalam? Kenapa Allah memberikan nama Nuh? Kenapa Allah memberikan nama Idris? Jadi seluruh pembahasan ini Syekh Soduk merangkumnya menjadi satu ilalus syara'i, di mana setiap manusia itu wajib memiliki minimal pemahaman mengenai antropologi yang Anda ikuti selama ini. Bagaimana sejarah ini terus berprogres. Bagaimana setiap manusia itu sebenarnya kalau kita mengenal kata progresif, ya, progresif itu kan sebenarnya setiap manusia itu memiliki apa? Progres. Bahwa dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus sampai ke Nabi Muhammad, seluruh perjalanan umat manusia ini memiliki progres cara berpikir, cara beribadah, cara kita berdiskusi, cara kita bersosial ekonomi, dan seluruhnya itu memiliki progres. Dan inilah yang akan dibahas oleh Syekh Soduk, bagaimana setiap kita itu harus kita kembalikan kepada muaranya. Kenapa Allah menciptakan Adam? Kenapa Allah menciptakan Hawa? Apa yang terjadi antara Habil dan Qabil? Nah, ini akan insyaallah akan kita bahas di dalam Ilalus Syara'i. Untuk sebagai mukadimah, kita memulai dengan satu ayat di Al-Quran yang sering kita baca bersama, khususnya di surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah mengajarkan Adam asma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Apa maksud makna-makna asma ketika Adam yang diwujudkan dari tanah, ketika Adam yang dimasukkan sulbi Rasulullah dan seluruhnya merentet sampai
seluruh cucu-cucu Adam yang terakhir adalah diajarkan kepadanya asma. Inilah yang memuarai Syekh Soduk untuk memulai kenapa asma itu diajarkan kepada Adam, untuk apa, dan bagaimana bukti konkret asma-asma itu hidup sampai sekarang. Insya Allah ini ada beberapa bab yang Al-Fakir akan loncat sedikit demi sedikit, namun tetap tertata dalam satu pembahasan yang wadih. Jadi pembahasan Ilalus Syara' ini berlanjut dan memang dimuarai dari satu Nabi Adam, dimuarai dari satu pembahasan kenapa Adam dinamakan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awal al-illatul lati min ajliha sumiyatis sama wad dunya dunya wal akhiratul ukhra wal illatul lati min ajliha sumiya Adam wa Hawa wad dirham dirhaman wad dinar dinaran wal illatul lati min ajliha qila lil faras ajid walil baghalah ala adu wal illatu allati min ajliha qila al himar har. Illah pertama, kajian pertama dimulai dengan kenapa Allah memberikan sumiyatis sama. Kenapa langit ini dalam bahasa Arab artinya sama itu dinamakan sama. Kenapa dunia dinamakan dunia? Kenapa akhirah dinamakan akhirat? Kenapa sumya Adam dinamakan Adam? Kenapa dinamakan Hawa? Dinamakan dirham, uang dirham pun itu juga memiliki makna. Wa dinar dinaran, dan dinar itu dinar. Diriwayatkan dari hadatsana Ali bin Ahmad bin Muhammad radhiyallahu an, hadatsana Muhammad bin Yaqub, terus sampai ila akhir. Faqala Amirul Mukminin ketika ditanya oleh orang Yahudi, amma qararu hadhil ard la yakuna illa ala atiqil mulk wa qadaman dzalikal mulk ala sakhra. Jadi seluruh langit ini dimuarai dengan adanya sebuah kekosongan, kehampaan, sampai kemudian diciptakannya pertama kali yaitu sumyatis sama. Dimulailah dari gumpalan-gumpalan asap. Kalau kita lihat di teori Big Bang yang dicetuskan di barat itu bagaimana semuanya bermuara dari perpaduan, gesekan, tabrakan besar. Di dalam kitab ini disebutkan juga, dan ini dikeluarkan langsung dari lisannya Imam Ali bin Abi Thalib. Wa sumyatis sama, dan di pertama kali akhirnya Allah menciptakan langit, dinamakan langit kenapa? Li'annaha wasmul ma, yakni ma'danul ma. Jadi sama itu berasal dari air yang digumpalkan dan menjadi pusaran-pusaran air, sehingga namanya menjadi as-sama, tercipta dari air. Wa innama summiyatid dunya, dan akhirnya kemudian diciptakan berproses. Dunia itu dunia. Kenapa dinamakan dunia? Li'annaha adna min kulli syai'. Karena dunia ini berasal dari kata adna. Adna itu lawan kata dari a'la. Segala sesuatu yang paling rendah, yang paling jelek, itu diciptakannya dunia itu dari seluruh hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang adna, yang ada di bawah. Wa sumyatil akhiratil ukhra, dan dinamakan akhirat itu akhir. Karena apa? Li anna fiha al jaza' wa thawab. Di dalamnya nanti di akhirat cuman ada dua, jaza' wa thawab, akibat dan pahala. Akibat yang Anda lakukan di dunia ini seluruhnya dikodok, seluruhnya itu ada di akhirat. Jaza' wa thawab, pahala atau siksa, seluruhnya di akhirat itu tanpa terkecuali. Wasumya Adam, dan dinamakan Adam itu Adam
di annahu khalqu minan adimil ard. Karena diciptakan dari adimil ard, dari tanah yang kalau kita bahasakan sekarang ini ya kasarannya tanah liat, saripati tanah. Nah, orang kita sudah mengetahui. Wa dzalika anna Allah Ta'ala ba'atha Jibril alaihi salam wa amruhu ay ya'tihi min adimil ard bi arba'atinat. Dan kemudian Allah memberikan wahyu kepada Jibril untuk memberikan kepada Adam ini 4 macam tanah. Tinah bayda, tanah yang putih, tanah yang merah, tanah ghabra, abu, dan tanah sauda, tinu sauda, tanah hitam. Wa dzalika min sahliha wa huznuha thumma amruhu ayatihi bi 400. Dan kemudian dari tanah tadi ini diberikan 4 macam air. Ma'ul udhub, ma'ul milh, air asin, manis, payau, dan 4 jenis air. Manis, asin, payau, dan apa satu lagi? Tawar. Seluruh 4 jenis tanah dan 4 jenis air dimasukkan di dalam satu Adam alaihissalam. Falamma yafdhulu syai' min at-tin yahtaju ila al-ma', karena setiap tanah membutuhkan air dan setiap air itu yahtaj ila at-tin. Jadi perpaduan dari seluruh tubuh kita ini adalah perpaduan dari tanah dan air. 4 jenis tanah dan 4 jenis air. Wa ja'ala al-ma'al malih fi ainihi. Sementara untuk air-air yang asin dijadikan air-air mata kita. Wa ja'ala al-ma'al mur fi udhnayhi. Dan air-air yang pahit, air-air yang payau tadi dijadikan telinga. Wa ja'ala al-ma'ul muntain fi anfihi. Jadi seluruh air-air yang agaknya agak manis itu ada di hidung. Ainai, dan seluruh innama wa kemudian diciptakanlah dari seluruh air-air tadi ini sebuah manusia yang sempurna, tatanan tubuh bentukan yang sempurna. Baru kemudian adonan tadi ini dikasih air, dijadikan satu sulbi, dikasihkan roh dan dinamakan Adam alaihissalam. Wa innama sumyatil hawa hawa, dan kenapa dinamakan Hawa itu Hawa? Li'annaha khalaqat minal hayah, karena diciptakan dari seluruh kehidupan nanti ini diwakilkan dari satu sulbi, satu manusia yang namanya Hawa alaihissalam. Jadi kalau kita akan bahas nanti sedikit bagaimana semua stigma-stigma yang dulu kalau kita diajarkan bahwa Nabi Adam itu berasal, Siti Hawa itu berasal dari tulang rusuknya Nabi Adam, itu dibantah habis oleh Syekh Soduk, karena seluruhnya kalau Anda menjadi salah satu darahnya Adam dan Hawa ini satu, maka keturunannya incest atau keturunannya haram semua. Begitu juga bagaimana nanti pembahasan antara Qabil dan Habil ini memiliki pernikahan yang sedarah dengan adiknya. Jadi Habil nikah dengan saudaranya sendiri, Qabil nikah dengan saudara, itu dibantah habis oleh ulama Syekh Soduk ini, dan semuanya dikeluarkan dari lisan Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam. Sehingga kita jauh dari pikiran-pikiran bagaimana Allah ini begitu sempit ketika menciptakan segala sesuatu. Ngambil dari sini aja. Kalau kayak katanya orang sekarang copy paste aja. Ini aja di copy, kita paste sedikit-sedikit. Dikopas-kopas terus, tidak. Sesungguhnya Allah qadirun ala kulli syai'. Allah sangat mudah untuk menciptakan makhluk-makhluk yang ingin diciptakan khusus untuk para hambanya. Masuk kita kemudian di pembahasan selanjutnya, illatul lati min ajliha saratul anbiya war rusul wal hujaju salawatullahi alaihim afdalun minal malaikah. Jadi ketika ditanya sebenarnya mana yang lebih afdal,
Apakah manusia atau malaikat? Jadi pembahasan ini agak sedikit saya loncat karena panjang, tapi intinya dari proses penciptaan ini adalah kita mengetahui asal-usul kita ini dari mana, untuk apa, kenapa, kemana kita akan menuju. Sampai pada satu kalimatnya Amirul Mukminin ketika ditanya, apakah ya Amirul Mukminin, mana yang lebih afdol, manusia, anbiya atau malaikat? Karena malaikat ini dia dapat langsung wahyu dari Allah, baru kita masuk kepada anbiya. Kenapa tidak nabi yang langsung bypass kepada Allah? Kenapa memiliki proses malaikat ini menjadi perantara antara Allah dengan para nabinya? Dijawab oleh Amirul Mukminin, aku bertanya ini kepada Rasulullah, wa qala Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, ma khalaqallahu khalqan afdhala minni wal akrama alaihi minni. Kata Rasulullah, tidak ada satupun makhluk yang lebih afdol, lebih mulia minni, daripadaku, dan lebih mulia seluruhnya daripada kita. Lalu ditanya lagi oleh Ali alaihissalam, Imam Ali, faqultu ya Rasulullah, fa anta afdal am Jabrail? Lalu mana yang lebih afdal, engkau atau Jabrail? Faqala ya Ali, dijawab ya Ali, inna Allah tabaraka wa ta'ala faddala anbiya'ahu wal mursalin ala malaikatihil muqarrabin. Sesungguhnya Allah meninggikan seluruh posisi-posisi anbiya wal mursalin ini lebih daripada segala sesuatu yang diciptakan, apalagi malaikat. Wa faddalani ala jami'i nabiyyin wal mursalin, dan Allah mengutamakan kepadaku, kepada Rasulullah, seluruh level-level yang paling tinggi sekalipun aku ada di atas mereka. Wal fadlu ba'di laka ya Ali, dan setelahku engkau ya Ali. Walil a'immati min ba'dik, dan seluruh a'immah yang berasal darimu. Wa innal malaika li khaddamina wa khuddama muhibbina, dan ketahuilah bahwa seluruh malaikat-malaikat Allah adalah khaddamnya kita dan khaddamnya seluruh muhibbina. Barang siapa yang mencintai kita, maka mereka memiliki khaddam yang mereka ini adalah malaikat. Seluruh pecinta Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan a'immah memiliki posisi yang begitu tinggi, yaitu mereka berada di atas derajatnya malaikat. Malaikat menjadi khaddamnya kita ya Ali. Ya Ali, alladzina yahmiluna al-'arsy wa min hawlihi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu biwilayatina. Dan seluruh orang yang berwilayah kepada kita, seluruh orang yang mencintai kita, yang dekat dengan kita, seluruh malaikat ini mengucapkan istighfar kepada kita, memberikan doa-doa ampunan kepada kita yang masih berdosa seluruhnya. Sehingga ya Ali, falaula nahnu ma khalaqallahu Adam wala Hawa, dan tanpa kita tidak terciptalah Adam dan Hawa. Karena semua ini melalui proses, melalui progres. Saat itu manusia diberikan oleh Allah, Allah bisa saja langsung menciptakan Muhammad, langsung menciptakan Imam Ali sebagai person. Tapi kadar manusia ini berbeda-beda. Itulah kenapa afdalul umat, seluruh sairul umam, semua umat-umat yang ada dari para nabi-nabi terdahulu dikalahkan oleh umat Nabi Muhammad yang cuma memiliki umur 60 tahun maksimal 80 tahun. Kenapa? Nanti akan dibahas, sedikit saya percepat. Seluruh umat-umat terdahulu, Nabi Adam umurnya 4200 tahun. Nabi Nuh baru menjadi Nabi dan Rasul di umur 950 tahun. Meninggalnya nanti di 3800 tahun. Sementara umat Muhammad ini, nanti ada pertanyaan, kenapa kok umat Muhammad ini sedikit? Berarti kita kalah dong dengan para umat-umat terdahulu. Dijawab bahwa setiap umat Muhammad, setiap mereka yang berada di dalam eranya Muhammad, dan termasuk kita juga masih dalam eranya Nabi Muhammad, memiliki setidaknya satu malam, yang malam itu lebih dari 1000 bulan.
Ini baru malam Lailatul Qadar saja, belum malam nisfu Sya'ban, belum malam-malam nisfu Rajab, belum malam-malam yang lain. Satu malam itu tercatat 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Berapa exact time-nya kita nggak pernah tahu. Berapa waktu pastinya 1000 bulan itu 83 tahun? Enggak. Khairun min alfi syahr. Lebih daripada 1000 bulan itu. Yang kalau dikali 83 tahun, Anda kalikan dengan waktu 60 tahun kalau kita mengamalkan amalan itu. Berapa jadi? 80 dikali 60 itu baru malam Lailatul Qadar saja. Sudah 4800 tahun didapatkan. Kalau dia 60 tahun mengamalkan amalan malam Lailatul Qadar, belum muharramnya, belum ibadah-ibadah yang lain. Sehingga walaupun yang kita dapatkan hanya 60-80 tahun maksimal, tapi amal ibadah ini kurang lebih ahsan. Inilah yang kemudian diturunkan surat Al-Mulk. Kenapa diciptakannya seluruh makhluk hidup ini? Liyabluwakum ayyukum, bukan aktsar, bukan banyak-banyakan. Yang banyak-banyakan sudah selesai. Yang banyak-banyakan kuantiti mereka ribuan tahun dikasih hidup sama Allah untuk beribadah itu sudah selesai. Tapi umatnya Nabi Muhammad yang dicari apa? Ahsan. Sehingga satu malam ini sama kuantitinya dengan 1000 bulan. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini yang paling agung, yang paling nikmat, yang paling mudah. Karena cara berpikir kita sudah melalui ratusan ribu tahun. Jadi jangan kemudian kita kembalikan cara berpikir kita sama seperti pikirannya nabi-nabi terdahulu. Jangan kemudian kita terperosok kepada sejarah-sejarah yang terlalu lama, cara beribadah kita masih lama. Tidak, ibadah ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di ayat dari Ghadir Khum itu, dari peristiwa Ghadir Khum ayat Al-Maidah itu, bukan hanya kita jadikan itu di momen Ghadir Khum, tidak. Tapi Rasulullah mendapatkan ayat itu dan kemudian disampaikan kepada umatnya, jelas hari ini puzzle seluruh teka-teki yang ada di dalam dunia ini komplit. Melewati apa? Akmal wa atmam. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, sedikit kita repeat, sedikit kita ulangi. Apa perbedaan antara akmal dengan atmam? Apa yang kemudian kita lihat di Quran terjemahan Depak contohnya, hari di mana kami sempurnakan agama kalian. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, dan kemudian tamam juga diartikan sempurna, karena bahasa Indonesia ini masih sedikit kosakatanya itu tidak sempurna. Dan kita sempurnakan kepada kalian nikmat. Kenapa tidak langsung dipakai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa ni'mati? Atau kenapa tidak dipakai al-yauma atmamtu alaikum dinakum wa ni'mati? Karena keduanya memiliki korelasi yang jelas kepada hadisnya Rasulullah, yaitu hadis tsaqalain inni tarikum fikumut tsaqalain kitabullah wa itrati. Kitab yang nisbatnya adalah agama, al-yauma akmaltu lakum dinakum, disempurnakan kepada kalian, dan dipakai kata kamil. Jadi antara kamil sama tamam kalau diartikan bahasa Indonesia sama-sama sempurna, sama-sama perfect, tapi memiliki arti yang berbeda. Di mana perbedaannya? Kamil, sempurnanya agama ini karena proses. Karena ada Zabur, karena ada Taurat, ada Injil, dan kemudian disempurnakan Al-Quran. Sehingga fikumut tsaqalain kitabullah ini Anda pegang baik-baik. Ini mukjizat yang harus kita baca terus, yang harus kita kaji terus. Dan yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati. Apa maksudnya tamam? Jadi sempurnanya itu datangnya berprogres. Agama Allah ini sempurna tapi datangnya berprogres. Sama kalau kita melihat degan. Degan itu ada cengkir,
Nah, ada yang masih hijau, ada yang cengkir, ada yang kecil, ada yang hijau buat obat, ada yang kelapa tua. Sama-sama kelapa. Tapi penyempurnaannya dia memiliki proses pematangan yang beda. Tapi atmamtu alaikum ni'mati, tamam yang dipakai oleh sabda bagaimana nikmat yang kedua ini atau kesempurnaan yang kedua ini itu datangnya langsung gelondongan, langsung full. Wa itrati ahlu baiti, datangnya itu gak pakai progres. Ahlul baitku, itrati ini datangnya langsung. Keluargaku ini yang nanti akan aku angkat. Man kuntum maula fahadha aliyun maula. Dan istrinya, dan anak-anaknya, dan anak turunannya datangnya langsung, gak perlu proses-prosesan. Sehingga dialah yang menjaga dari kitabullah. Kamil wa tamam, perbedaan yang artinya sama-sama sempurna tapi memiliki mudhof ilaihnya itu berbeda, maksudnya itu berbeda. Dilanjut sedikit bagaimana malaikat ini sebenarnya merupakan khaddam bagi setiap manusia yang mencintai ahlul bait. Dan seluruhnya fa kaifa lanaqulu lana afdal minal malaikah wa qad sabaqnahum ila ma'rifati rabbana wa tasbihahu wa tahlilahu wa tuqaddisahu. Dan bagaimana kita ini tidak lebih afdol dibanding malaikat, karena setiap gerakan-gerakan kita ini dilihat dari ahsan, bukan dari aktsar. Beda kalau kita lihat dari malaikat yang mereka banyak sekali, berapa ribu tahun. Iblis ribuan tahun, malaikat-malaikat itu ribuan tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam sudah bertahmid, sudah bertasbih. Tapi manusia melawan hawa nafsunya. Nah, ini perbedaannya adalah kita memiliki nafsu yang kita tekan untuk kemudian kita limpahkan kepada tasbih, tahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Thumma khalaqal malaika falamma shahidu arwahuna nuran wahidan ista'zimu amrina fasubhana li ta'lamal malaika inna khalaqal makhluqun ila akhirih. Bagaimana setiap malaikat ini hanya disuruh oleh Allah, kata Rasulullah kepada Imam Ali, dan seluruhnya menurut. Sementara sangkalan-sangkalan dari manusia yang memiliki akal, pikiran, dan hati, dan nafsu yang dikombinasikan oleh Allah di dalam 4 jenis air dan 4 jenis tanah ini memiliki sesuatu hal yang dia lawan, yang kemudian bisa dia menangkan dan bisa mengalahkan seluruh sairil malaika, seluruh malaikat-malaikat. Disebutkan lagi di dalam riwayat selanjutnya ketika Syekh Soduk kemudian menjelaskan di dalam kitabnya, fanudiyat ya Muhammad anta abdi wa ana rabbuk fa iyaya fa'bud wa alayya fatawakkal. Ditanya kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana posisi Nabi Muhammad ini selalu ada di atas malaikat. Kemudian dijawab, fanudiyat ya Muhammad anta abdi wa ana rabbuk fa iyaya fa'bud wa alayya fatawakkal. Muhammad, tugasmu itu tidak panjang, tugasmu itu tidak banyak. Anda cuma menjadikan Anda menjadi hambaku, wa ana rabbuk, dan aku Tuhanmu, fa iyaya fa'bud wa alayya fatawakkal. Maka Anda bersegeralah Anda menghamba kepadaku dan sisanya tawakal. Nah, ini kalau kita kemudian bagaimana kita masukkan ke dalam pertanyaan kenapa setiap manusia ini diciptakan, korelasi adalah dengan ayat, tidak ada satupun manusia dan jin illa liya'budu, tidak akan diciptakan mereka kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka nuri fi ibadi wa rasuli ila khalqi wa hujjati ala bariyati laka wa liman ittaba'aka khalaqtu jannati. Karena cahayaku sudah kuturunkan kepadamu dan cahaya ini akan engkau bagikan. Apa cahaya yang dibagikan? Yaitu berupa pertolongan-pertolongan atau syafaat
Dan kepada seluruh pengikutmu, waliman ittaba'aka khalaqtu jannati. Dan aku menciptakan surga dari mana? Dari kecintaannya orang-orang yang mencintaimu, wahai Muhammad. Ketulusan mereka yang mencintai Nabi Muhammad, diciptakan surga. Waliman khalafaka khalaqtu nari. Dan barang siapa yang berada di belakangmu, yang tidak suka kepadamu, melawanmu, aku ciptakan kepadanya neraka. Sesimpel itu sebenarnya kita melihat alam. Allah menciptakan seluruh alam jannah, seluruh neraka ini kepada mereka yang mengikuti Muhammad, dan yang tidak mengikuti kepada Muhammad diciptakanlah neraka. Jadi asal kobaran api ini dari mereka yang menentang, api benci kepada Nabi Muhammad itu diciptakanlah kepadanya neraka. Wali awsiyaika aujabtu karamati wali syiatihim aujabtu thawabi. Dan kepada mereka yang mengikutimu, ku berikan kepadanya karomah-karomah. Itulah kenapa kita mungkin dulu melihat para aulia Allah ini memiliki karomah-karomah, jalan di atas air. Kemarin waktu saya berziarah ke Kutai Kartanegara, ada satu Habib sama Ami Ibrahim, kita ada satu Habib namanya Habib Hashim bin Musayyah. Habib Musayyah bin Hashim ya. Dijuluki tunggang parangan. Salah satu karomahnya itu menunggangi ikan hiu. Di Kutai Kartanegara itu. Karomah-karomah yang sebenarnya itu diberikan hanya kepada ausiyaika, wasi-wasimu, kepada orang-orang yang wali-wali Allah. Wali syiatihim aujabtu thawabi. Dan barang siapa yang ngikut kepadamu saja ya Muhammad, ku berikan kepada pahala terus. Faqultu ya Rabb, wa man ausiyai? Lalu kemudian Rasulullah nanya, siapa ausiyai ini? Siapa orang-orang yang mencintaiku ini? Bagaimana kriterianya? Fanudiyat ya Muhammad. Kemudian dijawab, wahai Muhammad, ausiya'ukal maktubun ala saki arshi. Seluruh ausia, wasi-wasimu, wali-walimu, mereka yang mencintai kepadamu, dan khususnya diciptakannya kepada dia ithnai asyara nuran ila saqil arsh faraitu ithnai asyara nuran. Jadi kemudian ketika Allah menyebutkan semuanya sudah terpampang di arshku ini, 12 nama tadi itu, dan ke-12-12-nya sudah dijelaskan, fi kulli nur satra akhdar alaihi ismun wasi min ausiyai. Dan seluruhnya terciptalah cahaya-cahaya hijau di atas cahaya tersebut. Awwaluhum Ali ibn Abi Thalib wa akhiruhum Mahdi ummati. Seluruhnya kalau kemudian dikompilasikan, di awal itu namanya Ali ibn Abi Thalib, dan di akhirnya yang saat ini menjadi umatmu nanti namanya adalah Mahdi. Jadi sudah terpampang di arsy-Nya Allah. Kalau kita mengikuti Ahlul Bait ini kan selalunya dicekoki dengan bagaimana Isna Asyariyah 12 imam ini, terus ada 12 imam. Kenapa kok 12 imam? Biasanya kita ini cuma sampai 4 saja. Khulafaur Rasyidin ini hanya 4. Nah, ini satu pertanyaan yang kemudian dijawab sama salah satu Ayatullah Milani. Jadi memang Ayatullah ini tadinya dia orientalis barat, dia mengkaji untuk membinasakan Islam. Di mana celahnya Islam ini? Dia mengkaji Injil, dia mengkaji Taurat dari Yahudi, dari Nasrani, semuanya memiliki 12 penerus dari kitab yang disampaikan oleh para nabinya. Nabi Musa alaihissalam memiliki Taurat dan dilanjutkan sampai ke 12 Kohen. Jadi 10 commandment itu 10 perintah yang masih berupa batuan-batuan dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, diwariskan kepada penerus-penerusnya sampai 12 Kohen. Kemudian muncullah Nabi Isa alaihissalam dengan ajaran Injil yang baru sampai kepada 12 santo. Nah, kalau kita lihat Santo Paulus, Santo Yohanes itu sebenarnya manusia-manusia yang suci. Santo Barnabas, semua santo-santo ini sampai yang ke-12 memegang Injil dibunuh, akhirnya diselewengkan.
Injil tadi ini, dibuatlah perjanjian lama, perjanjian baru, ditabrakkan ayat-ayatnya sehingga Kristen ini patah argumen-argumennya. Masuklah kemudian ayatullah tadi ini, sebelumnya belum jadi ayatullah dia. Selama kurang lebih hampir puluhan tahun dia mengkaji tentang Islam ini, mencari celah di mana Islam, dia ketemu, ini Islam ini ketemu. Taurat ada 12, Santo ada 12. Kok Islam cuma 4? Ini tidak mungkin. Kalau memang dia hanya 4, berarti patah seluruh argumen-argumen Islam bahwa ini adalah agama yang paling sempurna dibanding agama-agama yang lain. Dikajilah lebih dalam, ditemukanlah satu Islam yang mengajarkan 12 imam, yang mengajarkan 12 harus mengikuti sunnatullah, bahwa yang mendapatkan warisan Al-Quran, itrati ahlul baiti, harus sama dengan kitabullah. Dan itu semuanya sudah termaktub di dalam arsy-Nya Allah. 12 awwalu Ali bin Abi Thalib dan akhiruhu Mahdi ummati. Jadi kalau mau ditanya, seluruh anbiya wal mursalin itu dimuharakan kepadaku dan akan kulanjutkan kepadamu wahai Ali, dan Alilah yang memegang seluruh pintu ausia untuk mencapai kepada Mahdi. Maka seluruh pertanyaan tentang malaikat terjawablah sudah, bahwa malaikat-malaikat Allah pun sebenarnya tunduk menjadi khaddam kepada a'immah anbiya dimuarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Barqi qala hadatsani abi, kemudian diriwayatkan dari hadis tambahan lagi, qala kana Jibril idza ata an-nabi alaihi salam, ketika ditanyakan lagi bahwa salah satu sahabat ketika menemui Rasulullah, sahabat berasal dari Abu Abdullah Imam Ja'far Al-Shadiq, kalau engkau mengetahui bagaimana kedudukan antara Jibril dengan Nabi Muhammad, lihatlah ketika Jibril masuk kepada pintunya Nabi Muhammad yang qa'ada baina yadayhi qa'adatul abd. Ketika Jibril itu datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, duduknya baina yadayhi qa'adatul abd, duduknya seperti duduknya hamba. Jadi kalau orang Jawa melihat sangat menghormatinya Nabi, kita lihat aja nih, mana yang lebih mulia. Karena setiap Jibril datang itu bukan seperti ngasih aja perintah langsung dari atas, enggak, penuh sopan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yadkhul hatta yasta'dinu, dan tidak akan pernah masuk ke dalam pintunya Rasulullah hatta yasta'dinu, sampai kemudian diberikan izin sama Rasulullah, masuklah wahai Jibril. Enggak pernah Jibril, kalau kita mendapatkan riwayat dulu itu Rasulullah sampai bahasanya meriang dapatnya, seakan-akan malaikat ini lebih mulia dibanding Rasulullah. Jadi duduknya itu duduknya seperti hamba. Jibril ini masuk kepada pintunya Rasulullah tuh izin dulu. Ngomongnya kalau bahasa Jawa pakai panjenengan, lebih halus lagi bahasanya. Dan seluruhnya dibahas bagaimana tidak mungkin salah satu dari Nabi Allah dan satu-satunya pertama kali Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan sulbi Muhammad, dan malaikat seluruhnya bersujud kepada Adam. Kalau kita kemudian lebih rendah dibanding malaikat, tidak mungkin. Jadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana Rasulullah ini akhirnya dideskripsikan kemuliaannya dengan malaikat-malaikat Allah, itu terjawab di Ilalus Syara'i. Bagaimana cara kita melihat sejarah ke belakang, antropologi yang benar-benar melewati banyak progres. Selanjutnya, bab fi annahu lam yaj'alu syai' illa syai'. Jadi Allah dalam segala sesuatu ketika ditanya, ya Aba Abdillah, annahu sa'alahu an syai' minal halal wal haram.
ketika ditanya mengenai bab-bab masalah fikih, dijawab sama Abu Abdullah Ja'far ya. Di sini Imam Ja'far yang memberikan Abi Abdullah itu juga disematkan kepada julukan Imam Ja'far alaihissalam. Ketika ditanya bagaimana masalah halal, masalah haram, masalah fikih seluruhnya, bahwa manusia ini diciptakan, segala sesuatu diciptakan pasti memiliki pasangannya. Syai' li syai'. Tidak ada satupun satu makhluk itu diciptakan tanpa tugasnya, tanpa fungsinya, tupoksinya tidak ada, nggak mungkin. Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti memiliki jawaban di antara pertanyaan-pertanyaan itu. Mudahnya ketika kita melihat cicak, setiap cicak diciptakan untuk nyamuk. Setiap mereka ini pasti bermuara memiliki fungsinya. Tidak ada satupun makhluk itu yang di luar fungsi Allah. Segala sesuatu pasti berkaitan. Gravitasi untuk bumi, gravitasinya bulan, gravitasi matahari, semuanya bermuara lam yaj'alu syai' illa li syai'. Segala sesuatu itu pasti memiliki syarat dan prasyaratnya. Langsung kita agak sedikit loncat, bahwa setiap manusia itu memiliki setiap makhluk hidup, setiap makhluk hidup itu memiliki pasangan. Bukan pasangan hanya dalam dasar biologis, azwaj, lelaki dan perempuan, tetapi pasangan dia untuk hidup ini untuk apa? Kalau kemudian kita masih belum bisa menemukan, maka temukanlah untuk apa setiap kita ini hidup. Selanjutnya, ini baru kita masuk kepada pembahasan detail tentang Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah sama dinar, dirham, tadi dinar belum, agak sedikit terlewat. Kenapa ya Ali bin Abi Thalib, Yahudi ini bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kenapa dirham itu dinamakan dirhaman? Li'annaha kata Amirul Mukminin darul ham. Jadi dirham ini adalah singkatan yang diperoleh dari kata bahasa Arab sampai ke bahasa Ibrani, sampai ke Bani Israel, yang artinya darul ham, singkatan dari rumahnya kesumpekan. Darul ham, yang tidak punya sumpek, yang kebanyakan sumpek. Begitu juga dinar. Dinar ini diannaha min ismil daru wan nar. Dar rumahnya api, rumahnya neraka. Jadi barang siapa yang nggak punya, sama seperti dia di neraka, kebanyakan pun berbahaya. Darun nar. Jadi seluruh pembahasan antara sama Adam Hawa ini kita akan bahas sekarang ini. Babul illa allati min ajliha sumya Adam karena khalaqu min adimil ard. Tadi ya sudah kita singgung sedikit bahwa Nabi Adam ini dari tanah, saripati tanah. Illatul lati min ajliha sumyal insan insanan, dan kemudian Allah menciptakan manusia itu dari asal kata insan. Ketika ditanya kepada Imam Ali, sumyal insan, kenapa ya Imam insan ini dinamakan, diartikan dengan kata insan? Li'annahu yansa, karena manusia ini dari asal kata lupa atau pelupa. Jadi insanan, wa qala Allah Ta'ala, kemudian turunkan ayatnya kata Imam Ali, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Kita bayangkan ikhwan akhwat, kalau kita nggak memiliki rasa lupa, kita memiliki keingatan kita ini dari awal diciptakan dari rahim itu, kita ingat semua yang kita lalui sampai sekarang, kita ingat stres. Dan memang diberikan Allah lupa, makhlul khata' wa nisyan, agar kita salah dan lupa untuk apa? Agar Anda berproses, agar Anda memperbaiki kehidupan. Karena setiap insan pasti lupa, karena memang dari asal katanya nasya yansa. Jadi insan ini pasti makhluk yang pelupa, suka lupa. Diturunkan ayatnya, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya.
Dan kita sudah turunkan dari sebelum penciptaan Adam ini, dimulai dari Adam ini memang manusia ini pelupa. Selanjutnya illatul lati min ajliha khalaqallahu Adam min ghairi ab wa wa khalaqa Isa min ghairi ab wa khalaqa sa'iril khalq minal aba wal ummahat. Kenapa Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu? Kenapa Isa alaihissalam tanpa ayah tapi ada ibu? Disebutkan qalat li Abi Abdullah li ayyi illati khalaqallahu Adam min ghairi abin wa ummin wa khalaqa Isa alaihissalam min ghairi ab wa khalaqa sa'irin nas minal aba wal ummahat. Tapi setiap manusia kemudian diciptakan dari ayah dan ibunya, harus ada. Faqala liya'laman nas. Ya, jawabannya ini benar-benar sedikit tapi sesuai sasaran sampai kepada sasaran. Liya'laman nas tamama qudratihi wa kamaliha wa ya'lamu annahu qadirun ala an yakhluqa khalqan min untha min ghairi dzakar. Jadi pertanyaan ini adalah untuk melihat bukti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah bisa menciptakan segala sesuatu tanpa mereka ini, tanpa campur tangan manusia. Adapun Isa alaihissalam yakhluqu khalqan min untha min ghairi dzakar. Allah bisa juga menciptakan hanya lewat perempuan saja, dan saat itu menepis seluruh kehidupan patriarki. Bahasanya bahwa semua itu berasal dari pria-pria yang lebih legitimasi lelaki dibanding wanita, itu disematkan di eranya Nabi Isa alaihissalam, bahwa perempuan, emansipasi wanita itu sudah terbentuk dari zaman Sayyidah Maryam, bahwa setiap perempuan pun juga harus dilirik dari Maryam yang kemudian diberikan insan suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kama huwa qadirun ala an yakhluqahu min ghairi dzakar wala untha wa annahu fa'ala dzalika liya'lama annahu kulli syai'in qadir. Bahwa setiap ini ditujukan bahwa kalian memiliki Tuhan, yang Tuhan itu menguasai atas segala sesuatu, sehingga lepas dari kita seluruh akar pikiran logis. Bagaimana oleh para orang-orang saintilogis ini ada satu gerakan bahwa seluruhnya ini harus sesuai seperti logika. Kalau tidak berlogika berarti Anda keluar dari alam manusia ini. Tidak. Sesekali tidak saintifik, tidak sesuai seperti logika, tidak bisa dibuktikan dengan sains, karena memang ciptaan-ciptaan Allah di luar sains, dan itu di luar dari kodratnya manusia. Sehingga kalau semuanya dimasukkan logis, berarti akhirnya manusia akan berpikiran bahwa kita pun bisa menciptakan. Jadi Scientologist ini dihanguskan oleh mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Bab selanjutnya al-illatul lati min ajliha ja'alahu Allah al-arwah fil abdan ba'da an kanat mujarridah anha fi arfa'a mahal. Kenapa Allah menciptakan ruh dan badan? Bagaimana setiap ruh itu sebenarnya merupakan fungsi dari pergerakan badan. Ketika ditanya, faqala alaihi salam, inna Allah tabaraka wa ta'ala alama anna al-arwah fi syarafiha wa uluwiha mata ma tarakta ala haliha naza aktharha ila da'wi rububiyyah dunahu fajalaha biqadratihi fil abdan allati qadara laha fil ibtida'i taqdir nadaran laha wa rahimatan biha. Jadi seluruh manusia ini memiliki arwah dan badan karena korelasinya bahwa kita memiliki qada, dan setiap kita memiliki qada, sesuatu yang divonis. Kalau kita tidak memiliki badan, hanya memiliki ruh saja, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang sesuai takdir. Takdir kita ini ditentukan oleh seluruh amal perbuatan jasad kita ini sekarang.
Bagaimana ruh yang diciptakan oleh Allah abadi atau tidak ruh ini? Ruh itu mati atau tidak? Ruh sampai nanti surga neraka. Jadi Allah menciptakan keabadian ini sebenarnya cahayanya Allah lewat Nur Muhammad, lewat Nabi Adam seluruhnya sampai kepada umatnya, sampai kepada setiap makhluk hidup. Bahkan kita sudah pernah bahas bahwa ruh itu menjadi ada 4 macam. Ruhnya nabati, ruhnya hewan, ruhnya insan, dan ruh muqaddas. Ruh ini abadi. Perbuatan semuanya yang dilakukan oleh ruh abadi. Karena ruh ini digunakan untuk jaza wa thawab di akhirat. Bagaimana kita masuk ke akhirat pakai badan? Gak bisa. Mencapai cahayanya Allah, mencapai ke atas itu tidak bisa dengan kulit, jasad, tulang ini, tidak mampu. Jadi kita cuma dititipin saja lewat badan-badan kita ini. Apakah kita dibekali dengan jasmani yang baik atau tidak, itu urusan Anda dalam merawatnya. Sehingga keluarlah qada dan qadar adalah untuk mana yang vonis, mana yang memang ada takdir. Perjuangan kita dalam kehidupan itu ditentukan dari kekuatan roh kita yang pertama, dan juga malas atau tidaknya kita dalam mencari takdirnya kita. Nah, malas ini kan kalau kembali kita tanya kepada orang-orang yang logis, kepada gerakan-gerakan Scientologis, mereka sampai menganggap diri mereka ini adalah agama. Bahwa manusia itu sebenarnya dipengaruhi oleh hormon-hormon saja. Ada dopamin, ada serotonin, ada hormon membuat kita bahagia, ada hormon membuat kita sedih, ada hormon kortisol membuat kita malas, hormon-hormon yang membuat kita ini akhirnya tidak ingin beribadah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya masalah biologi saja. Mereka menafikan adanya ruh. Dan itu sangat di luar dari ajaran agama samawi. Karena setiap ajaran agama samawi, agama yang turun dari Allah, Yahudi, Nasrani, dan Islam, mempercayai minimal 3. Jadi persamaan kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah 3 hal. Bahwa kita sama-sama bertauhid kepada Allah, usuluddin kita ini satu Tuhannya, yang kemudian kita mempercayai ada kenabian, dan kita mempercayai adanya kematian, akhirat. Ketika Anda terlepas dari 3 ini, maka Anda keluar dari ajaran agama samawi, maka wanaudzubillah min dzalik. Dan itulah kenapa qada dan qadar itu korelasinya adalah dengan badan yang kita miliki ini sebagai qadar, dan qada yang nantinya itu masuk ke alam berikutnya berupa berwujud arwah. Jadi terjawab kenapa Allah menciptakan roh, kenapa Allah menciptakan badan-badan kita ini. 10 menit lagi insyaallah. Babul selanjutnya, al-illatu min ajliha sumiyat bada'an nasal. Bagaimana al-illatu lati min ajliha sumiyat hawa. Ditambahkan lagi bagaimana perempuan itu dibagi menjadi 3 macam. Jadi semua ketika ditanya Imam Ali Amirul Mukminin, ketika Hawa dinamakan Hawa berasal dari Haya karena diturunkan kepadanya khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Setiap manusia ini memiliki pasang-pasangan, dan korelasi adalah kepada illah selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, kenapa antara Hawa dengan mar'ah dengan nisa 3-3-nya beda? Hawa yang merupakan wanita pertama berbeda dengan nisa, dengan perempuan yang ada sekarang ini. Karena Hawa diciptakan khusus untuk Adam alaihissalam. Sementara mar'ah itu sumyatil mar'ah li'annaha khalaqat minal mar', karena dia diambil dari pasangan-pasangan atau puzzle-puzzle yang ada saat itu. Dan nisa, semua yang memiliki insan, perempuan yang bukan Hawa dinamakan nisa. Jadi perbedaannya antara Hawa memang adalah satu sumber tersendiri, satu makhluk yang memang diciptakan Allah khusus untuk Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian mar'ah atau diterjemahkan menjadi perempuan itu adalah bagian dari yang nanti akan kita bahas, pasangan-pasangan dari anak-anaknya Adam.
Dan yang ketiga, nisa adalah anak turunan yang memiliki jenis kelamin perempuan. Berbeda tiga-tiganya. Nah, kalau kita taunya perempuan, Siti Hawa perempuan ya perempuan semuanya. Asal muala pertama kali perempuan itu dari Hawa alaihissalam. Dijawab di sini. Tiga-tiganya berbeda. Antara Hawa, antara mar'ah, dan antara nisa, itu tiga-tiganya memiliki arti yang berbeda. Sedikit dijelaskan bahwa bagaimana mar'ah tadi ini, bagaimana Siti Hawa ini tadi memiliki kemuliaan. Nah, ini yang baru kita akan bahas. Bagaimana Qabil dan Habil tadi ini adalah satu sosok yang sebenarnya menjadi contoh bagi setiap manusia. Jadi ketika kita melihat pembicaraan sejarah, Qabil itu diciptakan dari adiknya, dinikahkan dengan saudaranya, Habil dinikahkan dengan saudaranya. Setelah akhirnya mereka saling membunuh, maka pasangan-pasangan mereka juga dihabiskan. Kalau kita beranggapan di dalam kitab ini, di dalam Syekh Soduk menjelaskan, kalau ada keturunan-keturunan Qabil yang masih hidup, maka mereka akan menjadi pembunuh semua, dan Allah menjauhkan itu dari sifat-sifat manusia. Setelah Habil dan Qabil kemudian dua-duanya diciptakan tidak saling membunuh, sebenarnya Qabil yang membunuh Habil, Allah riset itu kembali dan membuat Siti Hawa berkhalwat selama 500 am. Selama 500 tahun akhirnya Siti Hawa kemudian dipisahkan dari Nabi Adam untuk beribadah, dan akhirnya ditemukan lagi kepada Nabi Adam waladalahu sab'una batnan fi kulli batnin gulam, dan kemudian akhirnya ditemukan lagi kepada Nabi Adam alaihissalam. Sama-sama mereka berkhalwat memiliki 70 anak keturunan. 70 anak keturunan tadi itu yang paling akhirnya kemudian menjadikan lanjutan dari kenabian, yaitu Nabi Ismu Syith. Nabi Syith dan saudaranya yaitu Nabi Yafeth. Seluruhnya dari 70 tadi ini Allah ciptakan kembali lagi bidadari-bidadari, khususnya bidadari yang paling mulia adalah untuk Syith, yaitu dinamakan ismuha Haura minal jannah ismuha Nazilah, dan kemudian Haura minal jannah bidadari dari surga. Untuk Yafeth namanya adalah Manzilah. Jadi buang jauh-jauh bagaimana Nabi Adam ini, ayah-ayah kita terdahulu awal penciptaan manusia ini saling inses. Karena Allah kepadanya turunkan kepada mereka bidadari. Sehingga kemudian sampai kepada anak turunannya menjadi kurang lebih 1000 manusia saat itu. Dari 1000 manusia Allah kerucutkan sampai kepada 700 yang memiliki keimanan yang paling tinggi. Dari 700 Allah kemudian seleksi lagi sampai 100, sampai 70, sampai 10. Dari 10 itu ada 7 yang paling mulia di antara semuanya namanya Nabi Allah Idris alaihissalam. Nah, ini baru kita dari Nabi Adam masuk ke Nabi Idris. Dari Nabi Syith, Nabi Yafeth, kemudian 1000 tadi ini diseleksi lagi sampai kepada Nabi Allah Idris, dan kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kita akan selesaikan sampai ke Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sampai kepada Nabi Allah Idris, ditanya lagi sama Yahudi tadi ini, kenapa Allah menciptakan Idris? Kenapa Idris dinamakan Idris? Al-illatul lati min ajriha sumya Idrisa. Dijawab lagi oleh Amirul Mukminin, kenapa Allah memberikan nama Nabi Allah Idris? Li'annahu kana rajulan tawilan dhakhmul batan aridus sadr qalilus sya'ril jasad kathirus sya'ir ras. Karena
Dinamakan Idris likathrati ma kana yadrus min hukmillah azza wajal. Dari 1000 manusia yang cuman tersisa saat itu, yang baru ada ya. Saat itu ada 1000 manusia. Satu Nabi Allah Idris ini di luar dari Nabi Adam, di luar dari Nabi Yafeth dan Nabi Syith. Keturunannya tadi ini dari 70 itu tadi kan ada Nabi Yafeth dan Nabi Syith. Mereka beranak sampai 1000, memiliki 1000 keluarga, anggota keluarganya. Dan yang paling mulia, yang paling tinggi, memang tubuhnya tinggi, badannya besar, itu sedikit dicirikan oleh Amirul Mukminin, rambutnya panjang berbulu. Jadi besar badannya, yang paling tegap, yang paling dalam 1000 kriteria manusia yang paling sempurna saat itu adalah Nabi Allah Idris, dan dia sering yadrus min hukmillah. Jadi dari asal kata darasa yadrusu, yang paling suka belajar tentang hukum-hukum Allah, yang paling mengerti atas segala sesuatu yang berasal dari Allah dan hukum-hukum Allah, maka beliau dijadikan oleh Allah menjadi Nabi Allah Idris alaihissalam. Diturunkan kepadanya lagi kemudian illatulati min ajliha sumya Nuhan. Dan kemudian ditanya lagi, oke, ya Imam, lalu kemudian kenapa Nabi Allah Nuh dinamakan Nuh? Jadi ini pertanyaan yang tidak ada habisnya, sampai 15 jilid kitab Ilalus Syara'i ini, dan dijelaskan satu persatu oleh Syekh Soduk, sampai akhirnya seorang Yahudi, ini bukan Yahudi biasa, karena Yahudinya pun juga dia membaca sejarah dan dia membawa kepada negaranya, mereka langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama itu ada, dan mereka masuk Islam serentak satu negara itu. Karena pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan kepada Amirul Mukminin dan dijawab dengan tegas. Ditanya oleh Yahudiyin, jadi annahu qala kana ismu Nuh alaihissalam, disebutkan kenapa Nabi Nuh dinamakan, arti kata Nabi Nuh, karena sebenarnya arti katanya yaitu Abdul Ghaffar. Jadi Nabi yang sudah disematkan kepadanya nama Nabi Abdul Ghaffar. Itu sudah ada. Wa inna ma summiya Nuhan di annahu kana yanuhu ala nafsi. Dan disematkan julukan Nuh kepadanya karena beliau sering mengintrospeksi dirinya, sering ngaca kepada dirinya sebelum menilai kepada orang lain. Itulah arti kata Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya yaitu Abdul Ghaffar. Dalam riwayat selanjutnya, karena ismu Nuh Abdul Malik, ada yang disebutkan lagi yaitu Abdul Malik sebenarnya nama Nabi Nuh ini. Wa inna ma summiya Nuhan di annahu bukiya 500 sana, karena dinamakan Nuh alaihissalam karena terus menangis. Nuh itu artinya yang sedih, orang yang sedih. Selama 500 tahun beliau bersedih dan menangisi dosa-dosanya. Di riwayat lain disebutkan kana ismu Nuh Abdul A'la. Ada lagi nama lainnya yang disematkan kepada Nuh yaitu Abdul A'la. Wa innaha summiya Nuhan di annahu bukiya 500, karena kemudian dia sujud dan menangis selama 500 tahun, kemudian dipanggillah dia menjadi Nabi Nuh alaihissalam. Namun di dalam riwayat ini, di dalam Ilalus Syara'i dikompilasikan bahwa awalnya Abdul Ghaffar, Abdul Malik, dan Abdul A'la adalah satu level yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, sehingga kemudian mendapatkan predikat Nuh. Awalnya Abdul Ghaffar, Abdul Malik, dan Abdul A'la. Kemudian ditanya lagi, bagaimana illatul lati min ajliha sumya najafan. Jadi kenapa saat itu Yahudi bertanya, kenapa Nabi Nuh alaihissalam kemudian menyandarkan kapalnya kepada satu wilayah yang namanya Najaf, yang kita tahu sekarang adalah sebenarnya itu tanah pertama yang kemudian disandarkan kapal yang Nabi Nuh setelah banjir bandang total itu.
Dijawab, qala alaihi salam, inna najaf kana jabalan wa huwa alladhi qala ibnu Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kenapa kok jabal tadi ini kemudian kenapa Najaf ini kemudian dijadikan sebagai salah satu tempat bersandar? Karena Najaf dikelilingi oleh gunung-gunung. Dan Imam Ali membawakan ayat qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', dan kemudian kita sandarkanlah Nabi Nuh ini ke salah satu tempat. Di tempat itu terdapat gunung-gunung yang ada danau-danaunya yang sudah diratakan. Walam yakun ala wajhil ard jabalul a'dham minhu. Karena sebelumnya ini adalah pegunungan tertinggi yang pernah ada. Fa'auhallah ilaihi ya jabal, dan kemudian Allah menyuruh kepada gunung-gunung ini tadi, ya jabal ayatasimu bika yakun ala wajhil ard jabalul a'dham minhu. Wahai jabal, ditanya sama Allah, apakah kalian ini masih bertahmid dan bertasbih kepadaku? Semuanya masih dijawab, bala ya Allah. Maka dijawab, iya ya Allah, kami bersaksi engkau masih Tuhan kami. Maka pecahlah kalian menjadi dataran-dataran, sungai-sungai yang kemudian mendatar dari Najaf hingga Biladis Syams. Sampai Najaf sampai Biladis Syams ini adalah tanah-tanah pertama. Jadi kalau kita yang sudah berkesempatan ziarah Arba'in, itu ada makam Nabi Hud, Soleh, Nabi Nuh, Nabi Adam. Benar, karena memang di situ adalah awal pertama kali setelah manusia itu diriset di sana itu. Dinamakan wa kana yusamma dzalikal bahr bihruni thumma jaf. Dan pertama kali sungai tadi itu dinamakan Sungai Ni. Dan kemudian sungai-sungai selanjutnya dinamakan Jaf. Dia memiliki seperti sof, banyak muara-muaranya banyak, dan kemudian disematkan fasummiya bin Najaf thumma sara an-nas ba'da dzalika yasumunahu Najaf. Jadi sampai akhirnya Nabi Nuh bersandar, kemudian Nabi Nuh alaihissalam dipertemukan dengan sebuah umat yang umat tadi ini Nabi Nuh tadi ini dihancurkan umatnya seluruhnya. Dipertanyakan bagaimana Nuh, katanya orang Yahudi ini, bagaimana Nuh yang ternyata dia juga zalim kepada tifl atau anak-anak kecil. Karena di zaman Nabi Nuh itu ditanya oleh Yahudi, apakah Allah tega membanjirkan, membunuh massal anak-anak kecil yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah meriset dunia ini, membanjirkan. Dan saat itu dijawab oleh Amirul Mukminin, tidak ada satupun yang tersisa dari anak kecil kecuali semuanya sudah masuk di kapal. Disisakan menjadi ada 80, ada kurang lebih ada 80 orang. Sisanya adalah orang-orang yakdzibuna bin Nabi. Semuanya sisanya yang di luar dari Nabi Nuh, mereka orang-orang pendusta yang suka mendustai teman-temannya sendiri dan mendustai nabinya. Jadi saat itu azab yang terbesar adalah azab kepada para pendusta yang memang disematkan kepada seluruh umatnya Nabi Nuh, dan Allah selamatkan hanya 80 orang. Ikhwan akhwat, kalau sampai kita melihat tragedi Karbala, kurang lebih dalam riwayat 73, ada yang bilang 83, kurang lebih sama seperti mereka yang naik kapal Nabi Nuh. Karena saat itu terlaknat orang-orang yang tidak mengikuti di barisan Imam Husain. Karena mereka sampai sekarang dilaknat oleh lisan malaikat-malaikat yang berada di kubahnya. Itulah kenapa kita sangat dimuliakan sekali. Kalau tadi Nabi Idris itu dari 1.700 ke 100 ke 10 ke 7, maka Ahlul Bait memiliki pusara akal dan hati yang lebih dari miliaran orang saat ini. Adalah sebuah nikmat, adalah sebuah hal yang wajib kita syukuri untuk berada di barisannya Imam Al-Husain. Semoga kita terus tahta aqdamil mahabbatil Husain sampai maut memisahkan kita insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai kepada Nabi Ibrahim. Ini masih kurang lebih ada 20 ilah lagi yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya, karena